kondisi rekonstruksi kasus Vina nih di jembatan loh, ramai banget ini, Masya Allah. Ini saya lagi OTW ke rumah Apung RP nih, mau ngobrol sama Apung RP. Lagi diwawancara siapa tuh? Ya guys, kali ini gua akan mengajak kalian semua ya untuk menyaksikan bukti-bukti terbaru ya dari kasus almarhum Eki dan Vina Cirebon 2016 ya. Dari data-data terbaru yang kita dapatkan ya nih guys, akurat ya. Dalam status ini ada 3 DPO ya. Yang satu Peggy Setiawan itu udah fix tuh guys. Yang kedua si Dani ya guys. Yang itu fix juga ada ikatan saudara sama si Peggy ini guys. Yang ketiga ini tinggal mencari si Andi, siapa yang sebenarnya. Dan di sini kita dibuat semua tercengang ya guys dengan fakta terbaru yang kita dapatkan ya. Ternyata kita baru tahu ya guys ya, Andi ini memang sulit disentuh ya, karena kakeknya si Andi ini diketahui adalah mantan Jenderal Kapolri ya. Nah, ini guys. Yang kedua, ibu kandung dari si Andi itu adalah Bupati Indramayu, mantan Bupati Indramayu ya. Yang ketiga ada juga Brigjen Polisi ya, itu juga pamannya si Andi. Terus yang ketiga ya, Andi itu juga lulusan Akpol. Jadi guys ya, jika ini benar ya, terjadi keterlibatan semua oknum-oknum yang terlibat ini guys, memang ini kayaknya udah habis lah, sulit lah guys untuk diungkap kebenarannya ya. Yang pastinya bakal kita akan melihat drama-drama untuk mengakhiri kasus ini seperti kasusnya si Sambo guys. Terus yang terbaru juga ya guys ya, kita juga mendapatkan makin runyam ya. Ini makin berani juga si Peggy ya, Peggy Setiawan yang asal Cianjur itu guys. Dia berani juga nih membuktikan jika dia tidak bersalah ya guys, dengan disumpah Al-Quran nih guys. Kalian juga lihat ya, udah beredar juga videonya beberapa saat ini ya, beberapa jam ini ya. Ini makin membuat kita semua bertanya-tanya guys, siapa sih sebenarnya pelaku sebenarnya, atau otak dalang dari pembunuhan ini ya, atau apa yang terjadi di malam itu ya guys. Karena ini udah nggak main-main lagi nih guys, sumpah Al-Quran. Jadi netizen katakan sekarang ini emang banyak orang yang bisa berbohong dengan mengatakan Al-Quran lah, sumpah Al-Quran, dibikin mainan. Para pejabat pun yang korup juga disumpah ya waktu pelantikannya, namun ternyata dia juga korup juga guys. Terus dari Anidia Risma ya, zaman sekarang mah nggak ada yang ditakutin dosa itu guys, sampai dibawa-bawa Allah lah, ingat azab. Kenapa juga nggak disumpah pocong sekalian, kata netizen yang lain ya. Kalau udah disumpah Al-Quran mah itu pejabat-pejabat di korup yang udah korup itu nggak bakal ngulang lagi ya. Makanya udah benar ya guys, langkah-langkah kita untuk menelusuri kebenaran ini membuat orang juga ketar-ketir nih, seperti si Peggy dan keluarganya ya. Dia ngaku tersudutkan, mengaku dizolimi juga hari ini guys. Jadi ada juga ancaman ya dari keluarganya, kalau kalian makin hari makin menyudutkan dia, kalian bakal dilaporin guys. Jadi kalian juga harus hati-hati ini guys. Juga yang terbaru ya dari si Hegirian Prayoga ini akhirnya juga muncul ke publik ya guys ya, dengan ciri-ciri yang kita ungkap kemarin memang benar ya, tindik di telinganya, dan dia juga mengaku sebagai Hegi ya. Cuman dia membantah terlibat dalam kasus yang terjadi di saat 2016 yang silam ya. Walaupun netizen banyak mencocokkan ciri-ciri Hegi yang dalam daftar pencarian orang itu yang dirilis oleh pihak kepolisian ya, namun si Peggy alias Perong Hegi ini ya, Hegirian Prayoga ini ya, dia membantah guys. Ditunjukkan foto-foto dia waktu semasa muda, benar dia nggak membantah hal itu, tapi dia membantah tidak terlibat sama sekali guys tentang kasus yang terjadi antara Vina dan Eki itu guys. Tidak pernah melakukannya sama sekali, tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini
setelah 3 hari, oh jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Oh, kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus robotika sama batik sama kayak mas itu. Nggak apa sih, nggak tahu pribadi sama apa di keluarga saya dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Terus dari foto yang kedua ini ya guys ya, kedua foto ini udah dipaham kenapa kasus ini sampai 8 tahun gak tuntas-tuntas ya. Yang mantan bupati, namun sekarang bupati ini sepertinya udah tersangkut kasus korupsi juga guys ya, Cirebon ya. Itu mungkin banyak juga doa-doa dari netizen ya yang mengatakan kalau karma itu akan tepat sasaran ya suatu saat. Walaupun kalian lari sejauh-jauhnya, nanti kalian akan bisa dikalahkan oleh karma itu sendiri ya. Terus memang inilah kejadian yang baru-baru ini. Namun yang kita harapkan di sini adalah Bapak Rudiana ini ya, bapaknya Eki, agar dia bisa mengungkap nih kasus ini setelah 8 tahun ini guys. Ini yang baru juga ya guys dari Hotman Paris, yang ternyata kemarin ini juga dikabarkan ya, isu-isunya dia mundur guys dari untuk membela kasus yang mendakwakan si Peggy ini guys. Ternyata dari lacakan netizen ya, kayaknya Hotman Paris nih guys ketakutan ya dengan bintang-bintang yang berjejer ya di pundak-pundaknya orang petinggi ini guys. Walaupun dari halaman ini kita nampak dari kutipan ya dari pengadilan Cirebon yang terhadap 3 DPO itu. Yang pertama kan si Dani ya, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari data-data ini guys ya, dari halaman 10 ini ya, juga terdapat juga ya, mereka melakukan kekerasan menggunakan batu ya mengenai spatbor sepeda motor milik korban. Itu terjelas ya, jelas guys. Di sini dari halaman 9 sampai 13 nih guys ya, nampak sekali ya. Ini bukti-bukti yang nggak bisa dibantahkan guys. Saat itu juga yang terlibat si Andi ya dan Rivaldi atau si Ucil Tato ya. Keduanya terlibat sangat berambisi sekali. Dan dia sepertinya perempuan karena dia tidak melakukan tindakan pelecehan ya. Dia tidak melakukan tindakan pelecehan kepada si almarhum Vina gitu. Jadi udah pasti nih, orang bertanya-tanya, yang pasti si Andi ini udah pasti si Linda. Dan sekarang nama samarannya juga diketahui juga ya guys. Yang kita ketahui ulik-ulik kemarin namanya si Elin Kanita ya guys. Itu yang terbaru guys. Terus kalau udah berbicara seperti ini ya, kalau udah berbicara mengenai BN ya, atau bandar narkoba, emang sulit untuk mengungkapnya guys, karena ini kasus yang sangat manis ya untuk pihak kepolisian ya dari dulu ya. Karena banyak orang berkata ya, bahkan backing di belakang mafia-mafia besar itu bahkan aparat atau oknum-oknum yang bermain ya, oknum-oknum yang licik guys. Sebenarnya banyak pihak kepolisian itu yang baik guys, namun namanya ikut jelek ya, terbawa-bawa dengan pihak kepolisian yang korup, yang terlibat dalam kasus dan mafia-mafia besar itu guys. Inilah yang dimiriskan di negara kita hari ini ya guys ya. Kondisi rekonstruksi kasus Vina nih di jembatan loh, ramai banget ini. Jadi kalau berdasarkan analisa baru ya, ini apakah benar ya, ini pendapat dan teori ini kita bisa buktikan nanti guys seiring berjalannya waktu ya. Kalian janganlah terkecoh kalau ini bisa kalian saksikan ya, peredarannya. Kalau kita lihat bandar narkoba, terus bandar ini di backup oleh oknum ya. Ini pertanyaan besarnya ya, oknum ini udah sebenarnya udah menjadi rahasia umum guys. Terus oknum ini terjadilah kasus yang diketahui oleh ayahnya Eki gitu. Ayahnya Eki ini diancam, ini jalurnya ya. Terus ketika diancam itu anaknya dilakukanlah penghilangan nyawanya ya. Ketika itu balik ke sisi kirinya ya, sisi kanan, anak motor, anak geng motor itu dibayar untuk mengeksekusi ini ya. Ketika si Eki dan Vina ini menjadi target incaran oleh bandar narkoba itu guys ya. Kemudian terakhir dieksekusi. Kasus ini dibuatlah teori baru. Awalnya itu kecelakaan tunggal ya. Namun setelah usut punya usut terjadilah perubahan kasus ya. Dari kecelakaan tunggal sampai terjadinya pemerkosaan ya, hingga
penghilangan nyawa dari Vina dan Eki ya. Ini benar-benar guys, dari mantan kabar eskrim juga bilang si Mel dan Aib itu bohong, pantas untuk dipenjarakan. Hingga ibundanya Peggy alias Perong tak diizinkan menjenguk anaknya ya. Ini kata Susnodo Aji ya, yang disebut saksi dalam kasus penghilangan nyawa Vina di Cirebon itu ya. Mel dan Aib bohong, ibunda Peggy Setiawan alias Perong menangis guys. Semoga dengan hadirnya kalian semua ya guys ya, untuk mengupdate status, mengupdate kasus dari Vina dan Eki ini ikut membantu pihak kepolisian agar berkata jujur ya, bertindak jujur dan berlaku jujur. Itulah harapan kita semua guys, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Tuhan karena ikut mengawal kasus ini sampai tuntas dengan hati yang tulus. Sampai jumpa lagi ya guys dalam update status dan monitor terbaru kita dalam monitor kasus Eki dan Vina Cirebon. Terima kasih.